Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Bapak Ikomang Ardana Esos, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatre. Astungkare becik-becik. Becik, nggih. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua itu adalah Ibu Nimade Sumiase Esos, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Ibu? Harus Sehat ya. Dan sahabat penyuluh, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang hebat. Kali ini kita akan membahas tentang beriatnya mengutamakan esensi, bukan gengsi. Dan kita ketahui yatnya itu adalah rangkaian hari yang harus kita laksanakan di umat Hindu itu sendiri. Apalagi umat Hindu memiliki banyak hari suci. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yatnya yang sudah sering kita lakukan. Ya, jadi kita sering melakukan yatnya yang sehari-hari sudah yatnya yang paling terkecil itu ngejot, kan seperti itu nih. Dan harus kita tahu sebenarnya yatnya itu apa. Sebelum kita membahas tentang yatnya ini harus mengutamakan esensinya, bukan gengsinya. Mungkin dari Ibu atau Bapak dulu yang mau menjawab apa sih sebenarnya esensi yatnya itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Mary. Iya. Mari kita lihat pertama dari bagaimana bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan itu berdasarkan niatnya. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat manusia memelihara dan mengembangkan diri kita juga berdasarkan niatnya itu. Nah, jika kita lihat dari esensinya, yatnya itu kan sebuah persembahan suci nih, sebuah persembahan suci yang kita persembahkan kepada Ibu Sang Widi. Nah, karena itu sebuah persembahan suci, tentunya semuanya harus berdasarkan hal-hal yang suci tentunya. Dari pembuatannya, dari sarananya pun harus suci, orang yang membuatnya pun harus suci. Orang yang membuatnya ini harus suci bukan berarti dia itu harus hanya jero mangku, bukan seperti itu maksudnya dalam hal ini bagaimana orang yang membuat sarana ini, orang yang membuat yatnya ini pikirannya harus suci, perkataannya juga seperti ini ke. Nah, karena semua itu harus dibuat dengan suci dan juga tentunya didasari dengan keikhlasan. Sarana-sarananya pun usahakan kita pergunakan berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan kemampuan kita seperti ini ke. Oke, jadi yatnya itu sendiri adalah persembahan suci. Jadi persembahan suci yang tulus ikhlas kan begitu ya. Jadi tidak memaksakan beriatnya harus ini, beriatnya harus itu. Apapun yang berasal dari alam itu bisa kita jadikan yatnya begitu. Apalagi kan sekarang ini yang sedang naik daun itu kan Nyoh Daksine itu kan. Nah, itu bagaimana kita sebagai umat harus mampu memberdayakan diri kita supaya kita tidak bergantung kepada penyuplai-penyuplai yang lain seperti ini ke. Nah, kita harus memberdayakan diri kita, kita harus berdikari supaya lahan-lahan yang kita miliki itu kita manfaatkan. Kita tanami bunga, misalnya kita tanami pohon kelapa. Seperti yang sekarang ini kan dari Kementerian Agama sudah berinovasi nih. Sudah launching Green Dharma kemarin kan, bagaimana kita memelihara alam ini dengan menanam pohon seperti yang sudah kita lakukan juga di penyuluh agama Hindu di Beleleng kemarin sudah melaksanakan kegiatan Dharma Sedana itu. Kita kan sudah menanam pohon kelapa itu kita berikan ke desa supaya itu bisa diberdayakan untuk umat kan seperti ini ke. Oke, jadi itu ya tentang yatnya itu sendiri. Kemudian kalau dari Pak Komang, bagaimana nih menurut Pak Komang tentang
esensi yatnya itu sendiri. Nah, ya baik, terima kasih waktunya kepada Bu Mary. Tadi apa yang dikatakan oleh Bu Sumi terus sekali ya, di mana yatnya itu adalah dalam agama Hindu yang merajuk pada ritual atau upacara. Nah, yang apa namanya, yang tujuannya untuk mohon pengampunan, mohon berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada Desa Yang Widi atas anugerahnya yang diberikan kita semua. Nah, tadi sempat disampaikan nama Bu Sumi. Nah, yang dikatakan tadi adalah Green Dharma ya. Nah, itu adalah sebuah yatnya. Sebuah yatnya juga dilakukan oleh penyuluh-penyuluh agama Hindu. Kita harus memanfaatkan lahan-lahan yang ada di dalam karang kita, seperti itu, dah menanam bunga, menanam pohon kelapa, maaf, yang sekarang lagi naik daunnya, ya lumayan juga itu. Kalau kita punya lahan satu area itu kita menanam pohon kelapa, kita bisa manfaatkan untuk apa namanya, esensi untuk yaknya untuk kedepannya nanti kita bisa untuk meningkatkan perekonomian untuk umat kita. Oke, berarti esensinya itu sendiri adalah juga sebagai salah satu gerakan dari Kementerian Agama, yaitu Green Dharma, kan begitu ya. Jadi yatnya itu sendiri kita mempersembahkan sesuatu hal yang dari alam, dari alam untuk alam, kan kembali seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui sekarang nih, jadi yatnya itu biasanya apapun kemampuan kita, kan gitu ya, apapun kemampuan kita, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau misalnya kita tidak bisa membeli buah, kita hanya bisa mencakupkan tangan dengan sarana bunga, hanya itu yang bisa kita berikan, kan begitu ya. Tapi sekarang ini ada fenomena, gitu kan ya, ada fenomena mungkin di salah satu desa atau salah satu pura mungkin ya, ada sekarang fenomena membuat gebogan. Nah, gebogan ini tidak lagi seperti dulu apem Bali, buah-buahan gitu. Malah sekarang itu ada yang membuat gebogan itu dengan minuman kemasan, minuman kemasan, kaleng, ada yang botol, kemudian mempersembahkan kuenya masih dengan kotak-kotaknya nih. Jadi kotaknya langsung besar gitu. Nah, bagaimana yatnya untuk apakah yatnya berpengaruh dari arus global? Jadi apakah berpengaruh yatnya yang kita lakukan sekarang ini oleh arus global? Karena fenomena sekarang itu seperti itu. Jadi menggunakan minuman kemasan, kemudian kuenya yang sudah masih kotak, padahal kan harus dilepaskan gitu. Bagaimana menurut Ibu Sumi? Kalau menurut Tiang, arus global itu memang sangat mempengaruhi, sangat besar sekali mempengaruhi dari kualitas yat yang kita laksanakan. Seperti yang tadi Bu Mary bilang, kan ada yang memakai kemasan kaleng, minuman kaleng, seperti itu. Nah, di sini kita sebagai umat yang harus mampu membedakan, sebenarnya itu nggak salah. Itu nggak salah, itu sah-sah saja dilaksanakan. Tapi kita sebagai umat harus mampu membedakan mana Banten atau sarana upakara yang kita jadikan sebagai persembahan, mana sarana atau Banten itu sebagai simbol atau niase ide sayang widiwase. Misalnya, kalau kita membuat pajegan, pajegan itu ketika kita gunakan sebagai persembahan sah-sah saja, itu sebagai berisi minuman kaleng seperti ini ke. Dan kalau kita lihat dari sarana atau Banten kita gunakan sebagai simbol atau niase, seperti misalnya daksine misalnya. Daksine itu kan ada tadi kelapa kan. Nah, kelapa itu kan sebagai niase dari ide sang dari Tuhan atau ide sang yang widi, sebagai simbol gunung kan seperti ini ke. Nah, jika itu kita ganti dengan yang lain, santan kemasan gitu ya. Nah, itu baru tidak patut kita laksanakan seperti ini ke. Dan seperti yang tadi Bu Mary juga bilang, menggunakan jajan yang masih ada kotaknya, apalagi ada plastiknya, kan jadi ke. Nah,
mungkin itu agak sedikit keliru karena apa? Karena saat ini kan pemerintah juga sedang gencar-gencarnya nih menggaungkan untuk mengurangi sampah plastik seperti ini. Jadi pengaruh globalisasi ini emang sangat mempengaruhi. Dan coba kita lihat juga kalau kita membuat ajuman nih atau ajengan. Dari dulu kan umat kita membuatnya dengan nasi yang masih gini kan, baru matang gitu. Tapi sekarang kan udah pakai yang nasi kering yang disilahkan tumpang beton gitu misalnya. Dan juga dulu kita nyait sampian itu menggunakan semat, sekarang udah pakai kacip. Nah itu merupakan arus globalisasi yang pengaruhnya. Dengan arus global ini kita dituntut untuk lebih cepat, kita dituntut untuk lebih efisien. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita sebagai umat yang yang terpengaruhi. Kita harus lebih benar-benar paham nih esensinya sehingga kita tidak terpengaruh akan globalisasi tersebut seperti ini. Ya, oke. Jadi jangan sampai kita terlalu terpengaruh, tapi harus juga tetap mengikuti zaman begitu istilahnya ya. Nah, kalau dari Pak Komang sendiri, bagaimana sih pengaruh dari arus global itu sendiri terhadap IATnya yang kita lakukan? Baik, terima kasih. Biasanya pengaruh dari globalisasi itu biasanya kebanyakan dari lingkungan ya. Dari lingkungan, dari zaman sekarang ingin bergaya hidup mewah, biar lebih megah dilihat di mata orang kan seperti itu. Sebenarnya kita kembali ke diri kita masing-masing, tergantung kemampuan kita ya. Anggap kita modelnya kita menengah ke bawah. Mungkin kita tidak bisa mengikuti zaman untuk menengah ke atas, orang yang udah kaya. Nah, karena di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 ya, di mana di sana disebutkan apapun yang engkau persembahkan seperti bunga, daun, buah, air, api harus didasari dengan rasa cinta tulus ikhlas. Aku akan menerima seperti itu. Nah, tadi kembali itu tergantung dari diri kita masing-masing. Karena kita melihatnya tidak diharuskan harus wah megah mewah tuh. Yang penting didasari dengan tulus ikhlas seperti itu. Jadi sebenarnya, nah ini juga ada fenomena. Sekarang kita di masyarakat, gitu. Jadi tidak memungkiri kita ini adalah harus hidup bermasyarakat kan gitu, harus bersosialisasi. Pernah suatu kejadian gitu, ada ketika membawa persembahan ke pura sembahyang gitu. Ketika kita niatnya kan ikhlas untuk bersembahyang, kita membawa banten sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, dan sesuai kesukaan kita, kan begitu sekarang ya. Nah, setelah kita sudah membawa banten sesederhana mungkin, karena itu adalah simbol keikhlasan kita untuk sembahyang. Sedangkan gebogan yang lainnya atau banten yang lainnya seperti yang tadi Tiang bilang, ada buahnya masih ditempatin Pak, kemudian kuenya juga masih ditempati kota. Padahal kan kita di Hindu ketika akan menghaturkan persembahan harus dicuci dulu kan agar bersih, karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa persembahan kita itu pun harus suci, harus suci yang kita berikan. Kalau sudah dipak saat kita beli berarti itu kan belum dicuci. Kita nggak tahu itu dicuci atau enggak gitu. Nah, setelah melihat itu, kita yang membawa banten itu agak gengsi nih jadinya nih, ada keinginan, wah nanti bulan depan saya bantennya juga harus lebih wah dari itu. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Dan apakah arus global ini justru membuat kita semakin gengsi nih? Jadi nanti jangan sampai banten yang seperti Ibu bilang, vaksinnya harus kelapa nih. Karena kita mengisi gengsi, ya udah kelapa kemasan kita pakai gitu. Apakah seperti itu? Nah, jadi bagaimana arus global ini apakah benar-benar membuat kita gengsi atau enggak sih sebenarnya? Mungkin dari Ibu silahkan. Kalau menurut Tiang seperti fenomena yang terjadi kan kita tidak memungkiri hal itu seperti ini. Nah, kalau menurut Tiang arus global ini
ketika kita berbicara tentang arus global, kan itu pengaruhnya pasti sesuatu perubahan, kan seperti itu. Perubahan. Nah, dalam hal ini, misalnya perubahan gaya. Gaya hidup. Sebelum kita ke Banten, kita ke diri sendiri dulu. Misalnya, kalau dulu kita memakai kebaya lengan panjang, tertutup, kan seperti ini. Tapi dengan adanya perubahan itu, kita dituntut untuk lebih modif, untuk lebih apa namanya, ngetren mengikuti zaman. Ada yang lehernya Sabrina, ada yang ini yang lepas ada lehernya gitu, ada yang lengan pendek. Nah itu kita tidak memungkiri itu merupakan mempengaruhi kita sangat hebatnya kita terpengaruh. Nah, bukannya itu salah, tapi kembali ke kita bagaimana kita menempatkan diri kita saat kapan kita menggunakan hal itu. Seperti ini kita kembali ke Banten di Sarana Upakara. Nah, dengan kita seperti tadi mengikuti gengsi, dengan kita mengikuti gengsi itu sudah mengubah kualitas yadnya yang kita laksanakan. Karena seperti yang kita ketahui kan, kita sebagai umat Hindu memiliki kualitas yadnya, Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Nah, ketika kita menuruti gengsi kita, apalagi lebih-lebih ketika kita mau beryadnya, ketika kita mau berupakara, sampai kita minjam uang supaya kita mampu mengikuti tren orang lain, supaya kita mampu membeli sesuatu yang wah, supaya kita kelihatan wah juga, kan seperti ini. Nah, dengan kejadian seperti itu, dengan hal itu akan mengurangi kualitas iadnya atau sarana upakara yang kita lakukan. Seharusnya kita kan dituntut supaya memiliki kualitas yang satwika. Tetapi dengan kita melaksanakan atau melakukan menuruti gengsi kita, apalagi sampai minjam uang, sampai jor-joran kita bikin upakara atau iadnya, itu akan memiliki kualitas yang satwika dan rajasika. Padahal kan tadi seperti yang Pak Mang bilang di apa namanya Bhagavad Gita di 9 sloka 26 kan sudah disebutkan Patrang Puspam Palam Toyam Yomi Bhaktiya Prayaschati Tat Aham Bhakti Upatam Asnami Prayatat Mana. Jadi artinya bagaimana kita melakukan suatu persembahan itu berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Ketika kita meminjam uang misalnya supaya kita bisa bayarnya dengan besar-besaran, dengan uang, dengan wah gitu kan. Tentu itu akan menjadi suatu ganjalan dalam diri kita. Betul. Habis sembahyang malah mikirin utang gitu jadinya ya. Bahkan ketika kita mau bakti pun nggak sembah bakti pun itu akan terbesit dalam pikiran kita. Udah jatuh tempo nih, kapan jatuh temponya kan seperti ini. Nah, betul sekali. Sekarang kembali lagi ke diri kita, bagaimana supaya kita tidak mengikuti gengsi itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih memaknai esensi dari yadnya itu. Seperti ini. Kita menguatkan diri kita, magahang dewek, supaya kita lebih mengedepankan esensi dari yadnya yang kita laksanakan. Kemudian kalau dari Pak Komang sendiri, bagaimana harus global ini mempengaruhi kita semakin gengsi nih beriatnya gitu. Jadi setiap hari raya harus baju baru, kemudian setiap hari raya harus beli anggur merah nih, harus beli anggur hijau nih. Kemampuan kita hanya bisa beli misalnya buah-buah lokal gitu. Nah, menurut saya dalam semboyan ini ya, hidup ini murah. Tapi kita yang bikin mahal. Betul. Hidup ini sederhana, tapi gengsi yang bikin rumit. Betul. Seperti itu. Sebenarnya dalam berianya itu dalam agama Hindu simple sebenarnya. Karena yang bikin susah kan kita gengsi kembali kepada diri kita masing-masing, tergantung dari kemampuan kita. Karena tujuan kita berianya itu kan ngalih entek di hati, sing entek sebeng. Betul. Contohnya, kita punya uang 50.000. Kita biar bisa beriatnya, untuk di dapur, untuk bekal anak. Kita harus bisa menyesuaikan biar kita bisa beriatnya. Sekarang kita
biar bisa mengikuti zaman sekarang, biar kelihatan wah, megah, mewah. Kita minjam sekarang di tetangga. Nah, setelah itu kita kelihatan wah, mewah. Habis itu tersebang jadi ya. Kenapa tersebang? Karena kita ngelidin yang kita punya uang biar tidak ditagih. Tersebang jadi, bukan entah kena lagi begitu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi berarti arus global ini justru memang benar-benar mempengaruhi yatnya sekarang ini ya, fenomena bergiatnya yang harus jor-joran, harus wah, itu berarti memang sangat mempengaruhi. Tapi justru dari kita sendiri yang harus mulai kuat, yang harus kuat, menguatkan diri. Oke, yes. Jadi itu ya utama dari kita melaksanakan yatnya, sahabat penyuluh. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Galungan, Kuningan. Jangan sampai di Hari Raya Galungan karena kita pulang kampung harus jor-joran dulu nih. Nanti Kuningan kita nggak bisa beriatnya. Gitu. Apalagi kan Galungan tuh kan identik dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, ketika kita menuruti rasa gengsi itu kita udah kalah tuh dari Adharma itu gitu. Jadi sahabat penyuluh, jangan sampai gengsi ini membuat esensi yatnya sahabat penyuluh menjadi berkurang. Jadi mari kita beriatnya mengutamakan esensi daripada gengsi kita. Dan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langsung saja kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.